Dalam sholat kita memanjatkan doa kepada Allah. Ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus, yakni jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat atas mereka, bukan jalan orang-orang yang Engkau murkai dan orang-orang yang sesat. Siapakah orang-orang yang telah diberi nikmat itu? Allah Subhanahu wa Ta'ala mempertegasnya dalam surah An-Nisa ayat 69, yakni para nabi, orang-orang yang benar dan jujur, para syuhada, dan orang-orang soleh. Tentu saja kenikmatan yang mereka peroleh tidak pada bendawi, tapi nikmat iman dan Islam, itulah nikmat yang paling tinggi nilainya. Nikmat yang menjadikan segala nikmat duniawi menjadi berharga dan maslahat. Jika tanpa nikmat iman dan Islam, semuanya bisa menjadi malapetaka yang menjerumuskan. Sungguh nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu banyak tak terhingga. Sekiranya kita menghitung tak sanggup menghitungnya. Karena itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala tak menyuruh kita menghitung, tapi bersyukur. Kenyataannya, sedikit sekali manusia yang bersyukur. Lalu nikmat Tuhanmu mana lagi yang kau dustakan? Sebanyak 31 kali diulang dalam surah Ar-Rahman. Ada 3 kategori kenikmatan yang sekaligus menjadi tingkatan yang ingin diraih manusia. Pertama, kenikmatan fisik. Kategori ini paling rendah dan menjadi kebutuhan dasar manusia. Kenikmatan fisik berhubungan dengan jasmaniah, yakni makan dan minum, harta, tidur, seks, dan lain sebagainya. Tidak jauh dari sejengkal dari pusar ke atas dan ke bawah. Kedua, kenikmatan sosial. Kalau manusia meraih nikmat fisik, berarti dia telah memperoleh kelezatan duniawi yang sifatnya individual, tapi dia belum meraih kebahagiaan. Sebenarnya binatang juga tidak bisa hidup dengan tenang hanya dengan fisik belaka. Mereka membutuhkan keluarga dan komunitas. Demikian pula manusia. Nikmat sekali hidup seorang yang masih punya istri atau suami, orang tua, anak, anggota keluarga, sahabat dan tetangga yang baik. Jika tak bertemu, rasa rindu tak terkira. Keletihan dan penderitaan sepanjang mudik pada hari Lebaran terabaikan. Ketiga, kenikmatan spiritual. Ketika seseorang memiliki harta, kedudukan, sehat, rumah yang indah, kendaraan yang bagus, istri dan anak yang soleh-solehah, peduli pada tetangga dan kaum duafa serta mustadafin, Masya Allah, nikmat sekali hidupnya. Tapi kedua kenikmatan tersebut masih nisbi dan bisa hilang tak berbekas dalam sekejap. Kedua kenikmatan itu akan lebih bermakna lagi jika kita meraih kenikmatan spiritual. Kenikmatan spiritual bersifat ruhaniyah yang didapat ketika seseorang berhasil membersihkan diri, pikiran dan perbuatannya dari segala macam keburukan, sehingga cahaya ilahi merasuk ke dalam kalbu, pikiran dan perbuatan. Dia akan merasakan nikmat menjalani keadaan apapun. Musibah bukan lagi derita, melainkan jalan bahagia. Tidak hanya merasa nikmat ketika lapang, tetapi dalam derita dan perjuangan.